Selamat pagi, saya Bayu Suputra. Kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan lab dari platform lab network automation with Red Hat dengan Ansible Automation Platform 2.3, yaitu pada chapter 8.2, yang dimana dengan judul lab itu instalasi dan konfigurasi. Nah, di sini dia bilang menyiapkan untuk development playbook dengan menginstal software requirement dan membuat konfigurasi file, inventory file, dan variable file. Nah, outcome-nya itu ada dapat menginstalasi software yang kamu ini dalam conversion view-nya. Yang kedua ada menggunakan git clone repository, terus membuat branch, commit, push, dan change brand atau mengganti brand. Terus yang ketiga itu ada generate automation content, navigator configuration file. Yang keempat itu ada convert the provide Ansible inventory dari yang Ansible inventory file ke yang YAML format atau format YAML. Terus yang terakhir itu membuat Ansible group variable. Terus yang di sini nih, sebagai student kita menggunakan workstation machine. Pada lab ini kita harus menyiapkan sistemnya dengan mengeksekusi lab start compreview CR1 nih. Sudah dieksekusi. Kita masuk ke spesifikasinya. Di spesifikasi ini kita diminta untuk yang pertama tuh menginstal Ansible Navigatornya dan Podman RPM package. Yang kedua itu disuruh download the hub.lab.example.com/ee-supported-rhe8 automatic execution automation environment dari environment private. Pokoknya disuruh download automation execution environment dari lab environment private automation hub. Nah, terus ini kita diminta untuk login ke hub lab example.com untuk menggunakan username-nya sebagai student dan Red Hat 123 sebagai password. Yang ketiga di sini kita diminta untuk mengikuti konfigurasi global get sebagai berikut. Nah, ini ada username-nya sebagai user, student user, email student. Lalu diminta untuk clone ini menggunakan ini dari git at git.lab.example.com/2 student/compreview repository ke dalam student git repos directory dan membuat branch dengan nama CR1. Terus yang selanjutnya create ini kita diminta untuk membuat automation content navigator configuration sebagai berikut. Pertama, gunakan ini apa tadi yang ini automation execution yang udah download itu, lalu spices missingnya as image policy, terus define atau define nih kayak ya itu lainnya. Terus disable creation of playbooknya. Lalu di sini bisa lihat kita diminta untuk mengconvert file dari ini format
format ini ke format YAML menggunakan inventory controller.yaml dan inventory.yaml. Terus diminta untuk menghapus informasi variabel dari inventory controller.yaml file, lalu menghapus semua variabel information order dari Ansible underscore SSH underscore private key underscore file dan Ansible user variable dari inventory.yaml. Lalu diminta menghapus, lalu di sini kita diminta untuk membuat file baru dengan nama connection.yaml di setiap grup variabel seperti EOS, IOS, dan UNOS. Lalu populasi each connection file dengan isinya seperti ini. Nah, dengan isi variabelnya, isi dari file YAML-nya seperti tabel nih. Lalu kita diminta untuk membuat direktori baru dengan nama connection di dalam host underscore file, di dalam grup host underscore vars dan workstation lab ini. Nah, sudah. Nah, kita masuk ke langkah-langkah pertama, yaitu menginstal Ansible Navigator dan Podman RPM package dengan menggunakan command. Nah, di sini kita salinkan saja perintah sudo dnf install Ansible Navigator Podman-nya, lalu di enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya dengan nama student. Nah, di sini diminta untuk ditanya total size darinya ada 13 M dan install size-nya itu ada 43 M. Apakah ini oke? Jadi kita pilih ya. Setelah ini kita tunggu sampai selesai diinstal. Nah, ini sudah selesai diinstal. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu di mana download EE support, EE support RHL8 Automation Execution Environment itu dengan menggunakan Podman login command into the classroom private automation hub. Nah, ini kita diminta untuk masuk, untuk menginstalnya itu kita perlu login dulu ke dalam Podman-nya dengan eksekusi perintah ini. Kita login, lalu kita enter. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan username. Seperti tadi kita masukkan username sebagai student. Lalu diminta passwordnya itu red hat 123. Nah, ini udah berhasil ya. Sudah berhasil login, lalu kita diminta untuk melakukan pull command atau mendownloadnya. Pull itu mendownload ya. Kita mendownload dengan menggunakan pull. Nah, ini kita enter. Tunggu sampai selesai, dia masih download sampai down, semuanya down. Sampai selesai, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Sudah selesai, lalu kita diminta kita melakukan ini, kita diminta untuk melakukan information untuk melakukan konfigurasi Git dengan cara memasukkan perintah git config minus global user .name itu untuk mengganti nama dari ininya. Ini sudah diganti namanya, lalu kita
memasukkan username-nya dengan nama dan user. Lalu ini kita menggunakan get config global ini untuk menambahkan emailnya to student@lab.com. Nah, ini kita tambahkan nama email, enter. Sudah berhasil. Lalu kita memverifikasi dengan menggunakan perintah get config minus global -l. Nah, ini sudah kita lihat ya, username itu sama dengan student user, dan user emailnya itu student@lab.example.com. Lalu yang langkah keempat itu kita diminta untuk melakukan clone. Nah, ini kita buat dulu satu itu membuat directory dengan menggunakan perintah mkdir atau make directory /p tilde nama direktorinya sudah terbuat. Kita lalu masuk ke dalam directory tersebut yang baru kita buat tadi itu. Sudah kita masuk ke dalam directory ini, lalu baru kita di 4.2 kita diminta untuk melakukan git clone atau copy lah, bantu copy lah itu, dan copy dari ini dari GitLab nya kita copy, tunggu sebentar. Nah, ini sudah berhasil ya kita copy. Setelah kita berhasil copy nih, solving detailsnya 100%, yaitu 13 dari 13 berhasil di copy. Yang 4.3 itu kita membuat branch baru dengan cara seperti ini. Kita masuk dulu ke dalam directory ini, enter directory preview, lalu kita membuat branch dengan menggunakan perintah git checkout -brand. Ini artinya membuat brand baru dengan nama CR1. Nah, ini sudah masuk ke dalam branch-nya ya. Lalu yang kelima, kita diminta untuk membuat automation content navigator konfigurasi dengan kriteria sebagai berikut. Itu menggunakan hub.lab.example.com/-supported-rhl8 automation execution from image. Lalu ini kita masuk ke langkah 5.1 menggunakan Ansible navigator command dengan setting subcommand dan -effective option untuk display effective settingnya. Lalu tambahkan -e double e i dan -pp option dan special. Kita salinkan aja perintahnya ini. Kita perintah salinkan -navigator.setting/ nah ini kita salinkan lagi. Jadi ini kita buat dia menjadi 3 baris ya, 3 baris. Nah, yang terakhir itu kita tambahkan -pp terus missing. Setelah itu baru kita enter, tunggu. Sudah selesai. Ini ada yang penting itu, jika kamu redirect the output of the Ansible command to the file name. Sudah. Intinya ini penting, dia harus jika redirect output Ansible navigatornya komennya ke file ya dengan nama ansible navigator.yaml. Nah, gitu.
Terus yang ke nama 5.2 itu kita diminta untuk mengganti nama dari namanya navigator-sample.yaml menjadi navigator-navigator.yaml itu dengan cara move ini perintah ini mv navigator sample ansible navigator.yaml mengganti di nama. Nah ini kita sudah berhasil ya. Terus yang ke 5.3 itu kita diminta untuk membuka Visual Studio Code yang ada di sini. Lalu kita buka file, open folder, nama foldernya tuh git repos. Cari git repos, lalu kita buka yang convert preview. Nah sudah, oke, sudah berhasil ini. Ini tadi yang aslinya namanya ansible-sample.yaml sudah berubah ya menjadi navigator.yaml. Lanjut ke langkah 5.4 itu diminta untuk membuka atau memilih Ansible Navigator.yaml file dan menambahkan entry untuk inventory.yaml Ansible. Nah ini kan masih seperti ini. Jadi kita diminta untuk mengeditnya dengan isi file seperti ini. Nah ini dia. 3 lalu Ansible minus navigator, Ansible-nya ada inventory, lalu entry. Kita buka nih. Nah ini kan ini kita hapus saja atau kita ganti saja yang pertama karena di sini tidak bisa copy, kita harus menggunakan trik gitu. Code share.io. Nah, kita kopikan saja dulu di sini. Nah, sudah, lalu kita copy link URL ini, lalu kita buka di activity, kita buka ini, buka Firefox, dan kemudian di sini paste, dan bam. Setelah itu lalu kontrol kita pastekan saja, copy, lalu kembali ke Visual Studio Code, ini Ctrl E, lalu kita paste, sudah, lalu kita save, sudah, jangan lupa di save. Masuk ke langkah titik 6 itu dengan menggunakan diminta untuk perform the following action to provide the inventory the minus control and inventory file. Masuk ke langkah 6.1, gunakan Ansible Navigator command dengan inventory subcommand list seperti itu. Kita buka di sini new terminal ya. Di sini kita buka new terminal di sini. Kita kopikan perintahnya. Diminta untuk Ansible minus navigator. Enter, lalu kita tambahkan ini file komen baru. Setelah itu kita enterkan dulu deh. Nah, sudah terbuat ya di sini file barunya. Setelah itu kita buka filenya, kemudian edit delete, hapus semua informasinya di sini. Kita hapus dulu, lalu kemudian kita diminta untuk mengisi filenya dengan menggunakan isi file seperti berikut. Seperti tadi kita pindah ke Ctrl V, pindah ke sini, gunakan ini, lalu Ctrl A, kita klik kanan, kita copy, lalu pindah lagi,
ini kontrol klik kanan, paste, sudah berhasil. Save. Kok biru ya? Ini memang biru. Lalu kita diminta untuk menambahkan lagi seperti tadi dengan membuat file baru menggunakan itu dengan cara seperti tadi ya. Lalu kita select inventory list sama buat file baru. Hasilnya jadi kita juga hapus semuanya, hapus. Lalu select dan file and base code dan informasi, nah hapus semuanya. Terus perform dan inventory panel. Terus definition, kita masuk ke 5.5, kita diminta untuk mengisi ini seperti ini. Kita kopikan lagi, terus kita code share, Ctrl A, Ctrl V, ini lagi ke sini, kita pindah, Ctrl A, klik kanan, kita copy, lalu kita pindah lagi sini, kita pastekan saja di sini. Jangan lupa di save karena save itu penting. Oke. Lalu di sini diminta untuk inventory-nya dihapus. Nah, dengan cara mengeksekusi perintah rm atau remove inventory minus controller, inventory-nya kita dihapus dan masih tersisa yang baru kita buat. Oke. Lalu dan langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat file dengan nama connection.yml sebagai berikut. Pada iOS file pertama kita di sini kita buka group files. Nah, di sini kan ada file grup lagi nih, grup iOS, grup Junos. Nah, ini kita tambahkan file baru. Pada iOS dengan klik kita di sini saya memberikan nama connection.yml. Oke. Di sini diminta untuk menambahkan isi playbooknya seperti berikut. Kita copy saja, lalu kita sudah berhasil pindah ke dalam activity. Salah. Ini sudah kita kan Ctrl A, terus copy, paste, tanpa di save. Lanjut ke iOS. Sini kita kasih nama juga connection.yml. Kenapa gitu? Ya biar gampang dikoneksikan. Oke. Namanya sama tapi beda. Oh, jadi nggak apa-apa. Ini juga sama seperti tadi. Paste. Pindah. Kanan, copy. Pindah. Di save, sudah di save ke Junos, tambahkan lagi filenya dengan nama connection. Nama yang sama, gak apa-apa, connection.yml. Oke. Lalu ini sama juga, di copy, lalu di Ctrl A, Ctrl V,
lagi. Ini juga kontrol A. Aduh, add-on kontrol A. Loh, apa ini? Ini dah. Copy ke kanan, paste, control C. Sudah di save ya. Lanjut, yang langkah 38 diminta untuk membuat nama di dalam di sini di file ini. Nah, ini. Waduh, ngelek gini coy. Misalkan. Nah, pintar saya. Oh, saya. Oke, sudah. Nah, ini kita di sini kita diminta untuk membuat file baru. Di sini kita pakai perintah ini saja. Kita Ctrl V. Waduh, salah ini mah. Sebentar. Ini ada yang salah, guys. Waduh, salah ini. Kenapa ya gini ya? Agak bisa kita pilih ya. Nah, send. Waduh, kenapa gini? Apa? Ya, blok. Oh, mantap. Oke. Wah. Waduh, bermasalah gini. Tenang, tapi tenang. Astaga. Sepertinya harus diketik manual ya, guys ya. Hadir. Hadir. Ini seperti bisa. Tidak bisa. Kontrol V ternyata ngebug gini. Hmm. Ketik aja dah. Kita ketikkan saja di sini mkdir lalu minus p terus host underscore vars slash workstation workstation.lab example.com. Nah, sudah berhasil kan? Ini sudah ada nama file horse. Oh. Nah, ini sudah ada. Di sini kita diminta untuk menambahkan file baru di sini dengan menggunakan dan sini. File ini kita diminta untuk membuatkan file baru dengan nama connection.yaml. Oke, sudah. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan 3dash. Kita ketik aja 3dash lalu enter ansible underscore user 2 dev. Nah, sudah. Nah, di sini kita diminta untuk menambahkan 3dash
ops. Oke, sudah kita save. Udah ya. Terus yang ke sini kita diminta untuk menambahkan atau menggunakan ini menambahkan pada git dengan menggunakan perintah git add dot dot. Lalu kita git status. Nah, ini sudah berisi ya. Udah ada connectionnya di hostbar. Terus ini juga sama, new file yang di delete juga inventory. Terus inventory controller dan ditambah ini gitu. Lalu kita diminta untuk menggunakan git commit minus m, lalu kasih nama dengan prepare for development nih sudah. Kita enter. Sudah ya, sudah berhasil. Lalu kita git push. Kita push dengan menggunakan git push minus u origin ke dalam branch cr1. Oke, bentar. Tunggu. Nah, ini sudah berhasil ya dan sudah di push. Jadi kita tinggal close file. Nah, sudah. Lalu kita balik ke dalam sini, terus left create compare view. Review. Aduh, lupa tadi ya. Aduh, nggak bisa di lagi. Sudah. Kita ketikkan saja left grade preview minus cr1. Oke, kita tunggu di sini sampai berhasil ya. Ini udah sukses. Tunggu pas sampai semuanya pas, berarti tinggal lagi tunggu saja. Tunggu di sini sampai semuanya berhasil dari lab gradingnya. Masih di ada file satu di sini. Coba kita lihat di sini apa yang membuat dia error. Filenya di sini apa ya? Remote-nya ya, error remote-nya. Sebentar, kita lihat di sini. Kita buka foldernya tadi. Git repos compare. Dulu tadi di sini ya errornya.
curi solution workstation. Save. Kita ulang git add. Lalu kita ulang terus kita check out dulu. Mana dia tadi? Git check out, git Duh, sudah berarti event is up to date. Lalu kita coba pushkan saja langsung. Kita add, lalu kita push. Kita commit dulu. Bisa deh. Kita push ya. Lalu kita coba di sini lab grading. Kita tunggu. Kalau fail ya, berarti fail connectionnya. Tunggu sampai selesai. Ada yang fail 1. Oh, ini udah berhasil. Nah, ini udah berhasil nih. Harusnya. Atau fail lagi. Nggak tahu. Nah, fail lagi. Ini file sepertinya. Fail. Ini connection.yml variable file not access. The host for station sudah, karena sudah ini ada file 1, lalu kita finishkan saja menggunakan ini lab finish com preview share 1. Ya, sudah selesai ya. Mungkin itu saja yang untuk lab chapter 8.1 lab installation dan configuration. Jika masih ada yang fail, jika masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.